الفاتحة بنيات الفتوح ورسل طباتنا سلسلة جسد والروح لحضرة حبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد. والله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sekalian jamaah salat subuh Masjid Jami'ah Ridwan yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada pagi hari ini. Dengan izin Allah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya serta para pengikut dan umat hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini hari Ahad tanggal 11 Januari ya? 11 Januari bertepatan dengan 21 Rajab ya. Kita berkumpul melaksanakan ibadah subuh dan kita lanjutkan dengan kajian. Sudah hampir selesai bulan Rajab. Insyaallah kita masuk bulan Syaban dan kita akan masuk bulan suci Ramadan kurang lebih 40 hari ke depan. Pokoknya asal ibu-ibu di majlis taklim udah selawatan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Udah dekat sama Ramadan sudah begitu kan. Udah dekat sama tadi pengajian penutupan. Apalagi kalau di Indomaret sirop udah dipajang. Itu tinggal ya paling 3 seminggu lagi Mas. Pagi ini saya mau ngomongin puasa ya. Kita ngomongin puasa dan insya Allah kita sebulan lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Puasa itu secara bahasa artinya menahan. Itu puasa. Pokoknya setiap bapak menahan itu berarti puasa. Mau nahan orang komen, mau nahan apa aja dah, nahan malu, apa aja pokoknya yang namanya nahan, setiap nahan itu puasa namanya. Jadi puasa itu secara bahasa artinya menahan. Namun kalau dalam istilah syariat yang namanya puasa itu adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar dalam kurung imsak sampai terbenam matahari dalam kurung maghrib. Itu yang dimaksud puasa dalam syariat, dalam istilah syariat. Kalau dalam segi bahasa mah puasa artinya nahan ya. Itu secara arti bahasa dan istilah dalam syariat, makna dan arti puasa. Kemudian yang kedua, hukum puasa. Puasa itu hukumnya ada 4 Pak. Kan hukum syariat ada berapa hukum syariat? Ada 5. Wajib, sunnah, terus makruh, haram dan mubah. Itu kalau hukum syariat cuma ada 5. Kalau bid'ah mah bukan hukum syariat, ya nggak masuk di situ. Wajib, sunnah, apalagi tadi, makruh, haram dan mubah. Kalau hukum puasa itu ada 4. Pertama ada puasa yang hukumnya wajib, ada puasa yang hukumnya sunnah,
ada puasa yang hukumnya makruh, ada juga puasa yang hukumnya haram. Kita bedah satu-satu. Pertama, ada puasa yang hukumnya wajib. Ya, puasa yang hukumnya wajib. Di antara puasa yang hukumnya wajib, pertama puasa bulan Ramadan. Ini udah pasti nih, ya. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu termasuk rukun Islam yang 5. Dan ayatnya jelas perintahnya dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah kewajiban puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, puasa wajib di antaranya selain puasa Ramadan adalah puasa qadha. Puasa qadha itu puasa bayar utang. Bagi siapa? Bagi orang yang punya utang di Ramadan. Umpamanya ibu-ibu nih, terutama kalau kita bapak orang laki bisa puasa sebulan penuh. Kan orang modern mah kalau bisa jemaah. Lagi enak-enak ya bu puasa, lagi semangat-semangatnya puasa. Datang deh tamu bulanan si Emen. Ya kan kalau bisa puasa bu nggak boleh. Umpama 3 hari ibu ninggalin puasa di Ramadan, ya karena tadi tuh karena uzur ibu ada tamu bulanan 3 hari umpamanya nggak puasa. Berarti itu nanti dibayar di luar Ramadan. Namanya puasa qadha, hukumnya wajib. Ya kalau bapak-bapak mungkin ada kali karena melakukan hal yang diperbolehkan atau uzur dalam syar'i diperbolehkan untuk berbuka, misalnya sakit atau bapak jadi musafir dalam perjalanan jauh umpamanya, boleh untuk berbuka di bulan Ramadan. Pulang kampung, kampungnya jauh di Madura umpamanya kali itu, jauh kampungnya, boleh tuh musafir untuk berbuka. Tapi nanti di luar Ramadan wajib dibayar. Itu namanya puasa qadha. Ya, 2 tuh puasa yang wajib. 3, ada lagi puasa wajib seperti puasa nazar. Ya, bapak, ibu nazar begini, nih kalau anak saya ini sakit nih, berobat udah kemana aja kagak waras-waras. Ibu bapak ngomong, kalau anak saya ini berobat kemudian dia sembuh, saya mau puasa 2 hari. Begitu berobat, kemudian sembuh, maka bapak wajib puasa. Kenapa? Karena memang dia nazar. Maka hukum puasanya itu jadi wajib. Sama, pokoknya segala sesuatu yang dinazarkan itu, ya maka dia menjadi wajib. Misalnya bapak begini, saya mau jual rumah nih, kalau laku nih, saya mau sedekah ke masjid 2 juta misalnya. Sedekah mah kan hukumnya sunnah, yang wajib zakat. Karena dia nazarkan sedekahnya, maka hukum sedekahnya yang tadinya sunnah jadi wajib. Begitu laku rumahnya wajib dia sedekah karena memang dia nazar. Ya, bagaimana hukum nazar itu? Boleh kita kalau mau punya hajat misalnya untuk mendorong hajat kita supaya dikabul oleh Allah, boleh kita bagi dengan nazar. Misalnya anak kita lagi tes ujian apa kayak gitu, mau masuk kerja, dorong pakai nazar. Ini kalau dia anak saya lulus tes ini diterima kerja, saya mau puasa misalnya 3 hari, itu nazar tuh. Maka puasanya kalau diterima kerja nih sesuai nazarnya dia wajib puasa. Itu puasa yang hukumnya wajib, ya puasa nazar. Dan boleh kita bernazar dengan sesuatu yang baik untuk mendorong hajat kita, boleh Pak. Tapi lagi-lagi dengan sesuatu yang baik. Ini kalau mobil saya laku, saya mau sedekah buat anak yatim 500.000, boleh. Tapi dengan sesuatu yang baik, jangan yang gak baik. Kalau rumah saya laku, cuma anggap orkes 3 malam, jangan cuma naik saya ya. Itu 3 tuh, termasuk puasa wajib, puasa Ramadan, puasa qadha, puasa apa tadi? Puasa nazar. Yang keempat ada lagi puasa wajib, puasa dam. Nah, ini puasa dam, tapi ini mah khusus bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, hajinya haji tamattu dan haji qiran, maka dia wajib membayar dam, puasa. Ada lagi puasa wajib, termasuk wajib nih puasa kifarat. Ya, terutama kifarat zihar. Apa itu puasa kifarat zihar? Yaitu seorang suami yang mengumpamakan istrinya dengan mahramnya. Itu suaminya begitu kena kifarat. Di antara bayarnya pakai puasa, wajib hukumnya. Jadi seorang suami yang mengumpamakan istrinya dengan muhrimnya. Dia ngomong, ini laki, ini suaminya ngomong bininya, malu, lo kan boleh dari belakang, lah punggung lo kayak emak gua. Nah gitu tuh. Itu orang boleh itu mengumpamakan istri dengan muhrimnya, entah sama emaknya, sama empoknya, sama adik perempuannya. Kadang suami ini, mohon maaf, misalnya ibu punya mertua,
ya ibu mertua kita udah meninggal. Rupanya itu ibu mertua kita punya baju muslim cakep-cakep, memang dulu lagi hidupnya rajin buat ngaji, ngutang mulu jadi beli baju ini memang begitu, beli baju cakep-cakep bajunya, bukan aja kerudungnya. Begitu ibu mertua kita meninggal, nah itu ada kudungan yang cakep kita pakai. Niatnya biar ibu mertua kita kudungannya kita pakai biar pahalanya ngalir buat dia. Boleh tuh bang, gitu tuh. Saya pernah ngalamin ceritanya acara 7 hari, ya diundang acara 7 hari. Begitu saya sampai, itu di depan itu ada meja tuh banyak bungkusan-bungkusan. Saya tanya sama suami almarhum, Pak itu apa dibungkusin? Kata dia, itu pakaian istri saya Ustaz. Gitu. Kok dibungkusin? Ya pakaiannya bagus-bagus, ya ada mukena, ada kerudung, ada baju gamis. Saya bungkusin, saya hadiahin buat jamaah perempuan. Kata dia, biar dipakai, biar nanti pahalanya ngalir buat istri saya, kata dia. Nah terus kenapa dibungkusin? Ya maksudnya dia bebas ngambil, terserah sedapatnya. Sebab kalau saya jeblek dipilih yang bagus-bagus doang, kata begitu. Itu mahal dia kan. Ya dia pernah dia kasih pun kata dia dipilih bagus-bagus doang, jadi kagak. Kalau dibungkusin mah ambil tuh, ntar buka di rumah dapat apa kayak gitu. Seboleh begitu. Nah itu ibu pakai kerudung ibu mertua kita udah meninggal dunia. Begitu dia pulang ngaji, kudungan ibu mertua nih, begitu pulang ngaji, lakinya ngomong begini, lakinya nih, lalu pakai kudungan begitu kayak mak gua. Nah, itu ngomong begitu tuh kena kifarat, namanya kifarat siap. Di antara bayarnya pakai puasa, dan puasanya hukumnya wajib. Ini yang pertama nih, puasa yang hukumnya wajib. Ya itu tadi tuh, ada lagi banyak yang lainnya, puasa hukumnya wajib. Itu contohnya segitu contohnya. Itu gak belum tentu ingat, besok kalau ditanya banyak. Jadi namanya ngaji dia tua gitu ya, begitu subuh ya. Udah mau duduk ngaji cakapan, mana hujan lagi ya. Sudah berbelakang tadi. Kalau bukan iman orang sini mantap-mantap mau sepi ini makin bagus. Ini iman luar biasa, ini luar biasa. Subuh. Satu, yang kedua, puasa yang hukumnya sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Kalau sunnah secara arti bahasa apa? Secara istilah syariat dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dikerjakan tidak berdosa ya. Iya itu malah kita kecil ngaji di madrasah, begitu artinya sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, gitu ya. Itu mau bocah belum punya dosa. Kalau kita mau tua yang dosanya banyak, jangan begitu artinya. Kita mengerti sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Emang apa rugi? Yang ada pahalanya. Jadi mendingan dikerjain, mending ditinggalin. Ya udah dikerjain. Nih, saya umpamain begini nih. Bapak dapat BLT 900.000, ambil di kelurahan, gitu ya. Itu kan nama kita. Terus nicknya nick kita. Kita ambil boleh nggak? Boleh, asal sesuai nih yang punya kita ya. Kalau kita nggak ambil boleh nggak? Kita nggak ambil nih, ya nggak apa-apa. Kita kan apa pemerintah. Kalau kagak diambil gue penjara loh. Di penjara nggak? Berarti kalau nggak diambil nggak apa-apa. Nggak, sayang gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, sama kayak sunnah tuh, punya sunnah gitu. Kalau diambil ya kita dapat 900.000. Kalau nggak diambil kita nggak dihukum pemerintah. Gila malah pemerintah nggak diambil gitu ya. Jadi kalau BLT mendingan diambil, mendingan kagak. Ya duit ambil kok, kalau duit begitu kita. Mendingan diambil walaupun kagak diambil di penjara gitu ya. Sekarang sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalin ya nggak apa-apa sih, nggak ada hukuman. Mendingan dikerjain, mendingan kagak. Ayo. Kita kan begitu, kalau di masalah job kita, tapi kita pahala memang kelihatan pahala mah. Jadi sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ya ukuran kita mau udah tua ditinggalin rugi gitu. Kayak kalau ada pahalanya. Nah, untuk puasa sunnah itu ada puasa sunnah yang dikerjakannya setahun sekali, ada puasa sunnah yang dikerjakannya sebulan sekali, nggak usah nunggu tahunan, sebulan sekali. Ada puasa sunnah yang dikerjakannya mingguan, nggak usah nunggu bulanan, apalagi tahunan, mingguan jemaah ada. Pertama, puasa sunnah yang dikerjakannya setahun sekali, jamaah ada setahun sekali doang. Biar kata Bapak rajin batam ini puasa, nggak boleh tiap bulan, nggak boleh tiap minggu, cukup setahun sekali. Mana di antara puasa sunnah yang dikerjakan setahun sekali? Seperti umpamanya puasa Arafah.
yang dikerjakan pada setiap tanggal 9 Zulhijjah, 9 bulan haji. Jadi kalau tanggal 9 bulan haji, mau sekarang tanggal 9 nih, besok lebaran haji. Ketika jamaah haji sedang melakukan wukuf di Arafah, kita yang orang pergi haji sunnah melaksanakan puasa Arafah tanggal 9 haji atau 9 Zulhijjah. Kapan puasa Arafah itu? Ya hanya di tanggal 9 Zulhijjah. Kalau Bapak pengen puasa di tanggal 9 Zulhijjah nih, misalnya pengen puasa bulan ini puasa Arafah, ya nanti tahun depan nungguin setahun. Nggak bisa tanggal 9 Rajab jadi puasa. Ngomong bininya bisa puasa tanggal 9 bulan Rajab, puasa babak, puasa Arafah, kagak kaji. Sebab dia hanya ada di bulan Zulhijjah. Walaupun di bulan lain ada tanggal 9-nya, puasa Arafah ya hanya di 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah kemarin Bapak puasa Arafah, pahalanya gede Pak. Bapak pengen dapat pahala gede lagi puasa Arafah, namanya puasa tanggal 9 Zulhijjah. Ya nungguin tahun depan. Ini namanya puasa sunnah yang dikerjakannya setahun sekali. Atau puasa Asyura, puasa tanggal 10 bulan Muharram, disebutnya puasa Asyura. Kita makanya bulan Muharram itu kalau di kita disebutnya bulan Suro, bulan Jawa, bulan Suro. Kalau orang Betawi kan bulan Surat, orang Sunda bulan Surat, kalau orang Jawa nyebutnya bulan Suro. Ya beda A sama O doang kan, emang di daerah kan suka begitu. Beda A sama O doang kan. Kalau orang Sunda Jaka, kalau orang Jawa Joko gitu, ya gampang bedain. Maka kita bisa ngelihat, bisa mengenal orang tuh dari nama aja tuh kita bisa mengenal orang gitu ya. Kalau orang Sunda Suryana, kalau orang Jawa Suryono, kalau orang Sunda Mulyana, kalau orang Jawa Mulyono. Orang Sunda Surah disebutnya, bukan Surah. Kalau orang Sunda Surah, 10 Asyura atau puasa Asyura namanya. Setiap tanggal 10 bulan Muharram. Ya dia cuma ada di situ di tanggal 10 Muharram. Itu pahalanya gede Pak kalau kita puasa di situ. Bapak kemarin puasa tanggal 10 bulan Syura, puasa Asyura tanggal 10 Muharram, pengen dapat pahala Asyura lagi yang pahalanya besar, ya nunggu tahun depan. Itu puasa sunnah yang dikerjakannya tahunan. Ada lagi puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi, man shoma Ramadhana summa atba sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, siapa orang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia lanjutkan di 6 hari di bulan Syawal, maka kata Nabi kana kasyamid dahri, maka dia seolah-olah seperti puasa 1 tahun penuh. Jadi disambung nih, puasa Ramadan sebulan, tambah 6 hari Syawal. Jadi hari lebaran ya pas lebaran tuh sambung tuh 6 hari. Mau langsung boleh tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 bablas langsung tuh 6 hari. Atau mau dicicil, sekarang puasa, besok kagak, sekarang puasa, besok kagak. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Ya mau nyicil boleh, mau bablas langsung boleh. Yang penting 6 hari di bulan Syawal gitu. Dia hanya ada dikerjakan di bulan Syawal. Di bulan Mulut mah gak ada. Bini kita lagi puasa 6 hari bulan Mulut. Puasa apa maklum? Puasa Syawal Bang. Begitu ya hati itu mah. Perlu diperiksa bini begitu. Jajan ngajinya di guru aliran sesat begitu ya. Kalau bulan Mulut puasa Syawal. Gak ada, gak bisa. Ya itu biasanya begitu tuh. Makanya pahalanya besar. Kalau Bapak kemarin puasa 6 hari pengen dapat pahala besar lagi, ya nunggu Syawal tahun depan. Gitu ya. Ini mau langsung boleh. Jadi kan 1 Syawal kan lebaran tuh, gak boleh puasa. Nah lanjut tuh, makanya biasanya kalau di Jawa tuh Pak, ada orang Jawa gak sih? Banyak orang Jawa rumahnya. Kalau di Jawa Pak ada istilah kupatan. Ya, tahu gak kupatan? Kupatan itu hari seminggu atau hari ke-7 dari lebaran. Namanya kupatan. Jadi kalau di Jawa apa? Jawa Tengah, Jawa Timur, itu orang Jawa dah ya. Hari lebaran tuh tanggal 1 Syawal, biasanya mah nggak bakal nemu ketupat kita di sono. Ya biasa aja kayak orang biasa, nggak kayak di kita lebaran. Nah habis itu langsung disambung tanggal 2-nya puasa Syawal. 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari ke-7, hari terakhir puasa Syawal. Itu baru lebaran namanya, disebutnya kupatan. Baru ada ketupat situ, pasar rame. Itu kayak seperti kita lebaran begitu. Karena setelah melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kan kalau kita di Benda Baru lain. Begitu hari pertama lebaran ada-adanya, udah ada tuh semua.
opor, apa segala macam, gitu ya. Kayak di Tarim Pak, di Aman tuh teman-teman yang belajar di Tarim, mereka cerita kalau malam takbir di sono tuh itu masjid ramai pada takbiran. Kan memang ayatnya begitu, malam takbir kita harus mengagungkan Allah untuk takbiran, membesarkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sampai para masyayikh, para habaib termasuk Habib Umar bin Hafiz tuh mereka pada begadang tuh di masjid kalau takbiran, ramai masjid sampai subuh, sampai sholat Id. Begitu selesai sholat Id, udah tuh sepi, orang pada pulang, pada tidur udah. Ramai lagi ntar tuh lebaran hari ke-7 kan disambung dengan puasa Syawal gitu. Kalau kita kan kagak udah baru. Begitu sebanyak Id, wah langsung ramai. Terutama kuburan paling ramai. Asal habis lebaran, habis sholat nih, langsung kuburan diserbu. Saya aja kan bisa masuk Pak, nomor saya itu saking ramainya orang di kuburan. Orang ngantar dulu, jadi hidupnya dulu, lebaran hidup, terus udah mati mau sayang-sayang baru apa gitu ya. Jadi ya beda tradisi gitu ya. Itu puasa yang sunnah dikerjakannya tahunan. Ada lagi nih puasa sunnah dikerjakannya bulanan. Gak usah nunggu tahunan, dia dikerjakannya setiap bulan. Mana? Seperti misalnya puasa Ayyamul Bid, puasa pada setiap pertengahan bulan, tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan. Tapi bulannya bulan Hijriah, kalendernya kalender Islam, bukan kalender Masehi. Pokoknya setiap tanggal 13, 14, 15. Kan kalau sekarang bulan Rajab udah 21 atau 22 nih. Itu udah lewat ya. Kalau Masehi Januari sekarang tanggal berapa? 11. Rajab tanggal 21. Berarti selisihnya berapa hari itu? Hampir 10 hari ya. Puasa pada setiap tengah bulan tapi kalender Hijriah. Biasanya ditandai dengan bulan purnama. Kalau 13, 14, 15 Hijriah tuh bulan Hijriah mau Muharram itu biasanya bentuk bulan sempurna disebut dengan bulan purnama. Kalau bulan Masehi mah kagak. Mau 15 Januari ya biasa aja bentar. Kita tanggal 11 nih. Entar besok tanggal 14 Januari kadang-kadang kagak ada bulan sama sekali. Emang bulan gak muncul, artinya karena memang perhitungan kalender Masehi bukan berdasarkan bulan, gitu, berdasarkan peredaran matahari. Ya. Itu puasa Ayyamul Bid, puasa tengah bulan 13, 14 dan 15. Kata ulama di antara fadilahnya istimewa puasa Ayyamul Bid itu bisa bikin awet muda. Jadi ibu kalau pengen tetap awet muda, gak usah beli skincare, pakai segala krim malam, krim siang, gak usah mahal, mendingan puasa deh tiap tengah bulan Bu. Tanggal 13, 14 dan 15 insya Allah bisa bikin awet muda. Apalagi pas buka puasa, ibu buka puasa makan kencur, pasti begitu ketemu lagi kata kita, bini gue mesti bawa kencur. Itu mah bukan awet muda lagi, pasti pokoknya dah. Kan kencur gue bukannya gitu. Itu puasa sunnah yang bulanan. Ada lagi puasa sunnah yang dikerjakannya mingguan, seperti puasa sunnah Senin dan Kamis, itu mingguan. Bapak yang rajin puasa gak usah nunggu bulanan, gak usah nunggu tahunan. Tuh yang mingguan ada Senin, Kamis gitu. Itu puasa sunnah, puasa yang hukumnya sunnah. Ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang mingguan. Silahkan mau pilih yang mana. Itu Pak, maaf ya Bu, kalau kita kerjain itu puasa sunnah itu setahun Pak, waktu kita, hari-hari kita banyakkan puasanya daripada kagaknya. Coba dah kita hitung. Setahun ada berapa bulan? 12. Ada berapa minggu? 52 minggu. Ada berapa hari? 365 hari. 12 bulan, 52 minggu, 365 hari. Sekarang 52 minggu ya, 50 minggu setahun. Setiap minggu puasa yang mingguan 2 kali, Senin sama Kamis. Berarti 52 kali 2 berapa tuh? 104 hari kita puasa dalam setahun. Itu yang mingguan ya. Kemudian ditambah Ayyamul Bid setiap bulan 3 hari kali 12 bulan. Berapa hari itu? 12 kali 3 36 sama 104 140 hari udah tuh. Udah mau separuh tuh. Setahun udah separuh kita puasa. Itu baru yang mingguan namanya bulanan. Ditambah tadi 140 ya. Syawal 6 hari.
146 ya. Asyura 1 hari, kita ambil 1 hari puasa Muharram, ambil walaupun 10 boleh. Tapi kita ambil yang asyuranya dah 1 hari. 100 berapa tuh dah? 47. Kemudian Arafah 1 hari. Kita nggak ambil tasuannya dah, kita ambil Arafahnya aja dulu 1 hari. Udah berapa tuh? 148. Ramadan sebulan 30 hari 178. Itu belum puasa Daud tuh, belum. Kalau kita mau jalanin tuh puasa Ramadan, kita mandatnya timbang sebulan kan juga enggak. Ya kalau kita kerjain, cuman kenyataannya kita lebih banyak madamnya setahun sama puasanya gitu ya. Lalu kita udah bapak-bapak nyobain ngopi ya. Udah mungkin dah kita mah. Kalau makanya maaf Pak, sebenarnya ibadah Pak, ibadah ini mau sholat mau puasa sebenarnya yang berat bukan yang wajib Pak. Ibadah itu yang berat yang sunnah. Makanya tadi kenapa saya kata Pak tinggal karena memang pahalanya gede Pak, sunnah juga. Dan yang terberat sebenarnya ibadah sunnah, bukan ibadah wajib Pak. Kalau kayak sholat nih, sholat ya. Kalau sholat wajib 5 waktu Pak, enteng, gampang. Kenapa sih bilang enteng gampang? Karena satu, waktunya dibilangin. Johor, azan, kan itu ada waktunya tuh. Dikasih tahu udah masuk johor gitu ya. Asar, maghrib ada waktunya, waktu dikasih tahu, waktu diingetin gitu. Kemudian yang kedua, orang pada sholat semua bareng-bareng, namanya berjamaah. Tapi coba sholat sunnah, kayak tahajud. Emang dikasih tahu waktunya? Kagak, nggak ada orang tahajud lagi gebrak-gebrak, orang teriak-teriak tahajud nggak ada. Yang ada domain bersih buat sebenarnya sholat jangan jajak orang, gitu ya paling. Udah dibilang dan berat, waktunya tengah malam, orang pada tidur, kita mau sendirian lagi sembahyang. Bini pulas, anak pulas, kita bangun. Berat waktu yang berat tuh sunnah, makanya ibadah sunnah tuh pahalanya dikasih tahu sama Allah. Jadi kalau ibadah sunnah diunjukin sama Allah pahalanya. Kenapa? Karena memang berat ngerjainnya. Puasa Pak, puasa wajib Ramadan itu enteng gampang. Kenapa? Pertama orang puasa semua. Kan enak Pak, kita di rumah bini puasa, anak puasa, tetangga puasa, barang-barang puasanya. Begitu ke rumah warteg tutup, nasi padang tutup. Lah kan tantangannya dikit. Ya puasa wajib, orang wajib sempat puasa. Coba puasa sunnah Pak, puasa sunnah. Hari Senin tuh puasa sendirian. Bini kan di madang, anak pada makan. Buka pintu rumah, warteg buka, padang buka. Apalagi itu yang paket 12.000 menggoda banget terus ya. Berat Pak tantangannya kalau puasa sunnah. Makanya kalau wajib pada gampang, yang sunnah yang berat Pak. Makanya kalau ibadah sunnah diunjukin pahalanya mau. Kayak nikah kan yang pertama wajib. Yang wajib yang pertama tuh. Jadi ramai orang sudah pada bantuin, kasih duit, kasih beras, kasih ini. Nikah pertama, coba nikah berikutnya kedua, ngumpet-ngumpet Pak. Karena berat, kalau ketahuan, wah gagang sapu centang bisa melayang Pak. Ya wajib itu sih ya. Kalau yang pertama Pak, wah didukung, wajib ya. Didukung Pak, kita dibantuin, dibantuin duit apa segala macam. Pertama coba yang kedua, karena berat, ngumpet-ngumpet. Centong bisa melayang, panci bisa melayang, dukung. Jadi ibadah yang sunnah yang berat gitu ya. Itu ngaco mau gitu. Itu puasa yang hukumnya sunnah. Jadi yang bulanan, yang tahunan, yang mingguan. Ya, itu besok ini kita lagi penutupan kita pengajian. Kalau penutupan kan itu ibarat orang sekolah wisuda kita. Ya. Jadi ngaji udah masya Allah luar biasa. Malam Selasa ngaji, Minggu ngaji kita kan. Gurunya banyak di sini mah, tinggal wisudanya sok penutupan. Kita tahu dia tadi bisa pakai. Yang ketiga, puasa yang hukumnya makruh, yang wajib udah, yang sunnah udah. Puasa yang hukumnya makruh. Makruh itu mah enggak dosa sih Pak. Cuman ngurangi nilai pahala, nyusut-nyusutin kebaikan kita. Jadi mendingan jangan dikerjain. Makruh. Dosa mah kagak, enggak dosa. Cuman ngurangi nilai pahala doang. Di antara puasa yang makruh yaitu diantaranya ini puasa pada hari Jumat. Puasa hari Jumat itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena hari Jumat itu hari raya kita umat Muslim. Ada banyak kewajiban ibadah, perintah ibadah dari Jumat seperti bisa sholat Jumat, ya. Kemudian sedekah, baca sholawat, baca surat Al-Kahfi, kemudian puasa segala macam tuh. Banyak ibadah-ibadah yang diperintahkan dari Jumat. Kenapa puasa hari Jumat itu menjadi makruh? Khawatir ya bagi kita nih ya, dikhawatirkan
bisa membuat tidak maksimal melaksanakan ibadah di hari Jumat. Jangan sampai ada orang enggak sholat Jumat dengan alasan lagi puasa. Lu ngapa kagak sembahyang Jumat? Gua lagi puasa ini lemes banget, gitu saja. Padahal puasa sunnah, tapi sholat Jumat itu wajib. Gara-gara dia puasa di hari Jumat, jadi ibadah Jumatnya gak maksimal, maka puasa di hari Jumat itu makruh hukumnya. Yang kedua, makruh puasa pada hari Sabtu. Sabtu nih, tanpa dibarengi dengan hari Minggu ya hari Ahad. Kenapa? Karena tadi kalau hari Jumat itu hari raya umat muslim, ada perintah ibadah kita sholat Jumat dan sebagainya. Hari Sabtu itu hari rayanya orang Yahudi. Yahudi kalau hari Sabtu nyebutnya hari Sabat. Mereka sama punya kewajiban ibadah, maka begitu hari Sabtu mereka berangkat ke sinagog. Kalau kayak kita masih main Jumat. Ada lagi hari Minggunya, hari Ahad, itu hari raya ibadah orang Nasrani, orang Kristen. Maka begitu hari Minggu, hari Ahad, orang-orang Nasrani, orang Kristen berangkat ke gereja. Makanya kalau hari Minggu gereja rame dari pagi sampai malam. Kami kebaktian umum, campur bapak-bapak, ibu-ibu, bocah ngumpul di situ. Itu namanya kebaktian umum. Siangan dikit kebaktian remaja, khusus remaja itu mah hanya pada kebaktian. Nenek-nenek mah kaki minggir. Ntar habis juara ada lagi kebaktian ibu-ibu. Kalau kita mau majlis talim umahan, itu ada itu johor. Ya masing-masing jago gereja itu mah. Ustaz tahu kalau mau banyak gereja, coba dilihat itu kalau percaya. Jadi kan itu sampai malam, kalau lagi malam kebaktian lagi. Ya emang karena hari Ahad atau hari Minggu itu hari raya orang Kristen. Kenapa kita makruh puasa hari Sabtu tanpa dibarengi dengan hari Minggu, atau puasa hari Minggu doang tanpa dibarengi hari Sabtu dan hari Senin? Ya, dikhawatirkan kalau kita puasa hari Sabtu toh kita dianggap mengikuti ibadahnya orang Yahudi, maka barengin dengan hari Ahadnya. Itu diantara puasa yang makruh. Kemudian yang keempat, puasa yang hukumnya haram. Haram itu apa artinya haram? Dikerjakan berdosa, ditinggalin dapat pahala. Jadi mendingan tinggalin, jangan kerjain. Kenapa? Hukumnya haram. Puasa yang haram ada dua, Pak, Bu. Ada puasanya sah tapi haram. Puasanya mah sah, cuman haram. Yang kedua ada puasanya enggak sah, ya memang haram. Udah mah kagak sah, ya memang haram. Pertama nih, puasa haram, puasanya sah tapi haram. Dikerjain sah, cuman haram. Apa itu? Puasanya seorang istri, puasa seorang istri, puasa sunnah tanpa izin suami. Jadi kalau seorang istri, kalau dia mau puasa sunnah, dia mesti izin sama suaminya. Bagi yang punya suami, saya ngomong begitu kalau di pengajian ibu ada nanya baik, Ustaz kalau saya nggak punya laki, ya gue pakai nanya mau nanya siapa? Ini mah itu mau ya mana menjadi jamaah ibu-ibu ya. Jadi puasa seorang istri puasa sunnah ya tanpa izin suami. Maka seorang istri kalau mau puasa dia mesti izin sama suaminya bagi yang punya suami. Kalau dia orang punya suami, ya orang pengen izin udah puasanya udah orang kagak lakinya. Jadi kalau seorang perempuan seorang istri dia mau puasa sunnah nih, mesti ngomong sama suaminya, Bang, besok hari Senin, saya biasa puasa sunnah hari Senin, besok saya mau puasa. Kalau abang izinin, saya puasa. Kalau kagak, ya saya kagak puasa. Kata lakinya, yaudah puasa besok, puasa tuh. Kalau kata suami kita, jangan puasa, besok hari Senin jadi puasa. Emang apa, Bang? Kan besok gue cuti orang kerja, gue ada di rumah. Lah kalau besok gue kagak kerja di rumah, lu puasa. Lah besok berarti belum kagak kerja di rumah. Kita jangan puasa. Gitu. Kata laki kita jangan puasa. Ibu nekat puasa aja. Itu puasanya sah, tapi haram dikerjakan. Sah puasanya mah, tapi haram. Tetap dapat dosa tanpa izin suami. Yang nomor kedua, puasanya yang enggak sah dan memang haram. Haram dan memang gak sah. Mana? Seperti puasa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu hari haram puasa kita. Enggak sah puasanya dan juga memang haram. Kenapa? Karena Idul Adha sama Idul Fitri itu hari raya, itu hari makan sedunia. Orang wajib makan. Kalau makan wajib berarti puasa ya sebagai kebalikan wajib lah. Kalau Ramadan puasa wajib siang-siang nih. Puasa wajib berarti makan haram, Pak. Dosa kita siang-siang bulan Ramadan kalau gak ada uzur, lagi gegas aja, lagi ngopi aja, kagak sakit, kagak apa, musafir bukan, apa bukan, lagi makan, haram tuh hukum jadi makan. Puasa wajib soalnya,
Tapi kalau hari raya Idul Fitri, Lebaran, ya Idul Adha itu hari makan sedunia. Orang wajib makan. Kalau makan wajib berarti puasa haram. Kalau bapak nekat puasa tuh hari raya Idul Fitri sama Idul Adha, bapak puasa bukan malah dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Bukan dibilang orang soleh, tapi orang salah begitu. Kalau dikata soleh kali mah dia puasa lebaran. Dia kan bukan yang soleh itu mah kagak benar gitu. Ustaz, saya makan biasa puasa saya mah. Kalau puasa badan pada pegel, bagian mendingan lu pegel sekalian. Ya kali ini mah ada bapak-bapak yang soleh banget kalau orang puasa kepalanya puyeng. Karena ada begitu tuh. Orang yang kalau orang baca Quran rasanya puyeng kepala saya karena dirinya udah menyatu dengan Quran. Ya orang kan begitu apa bagaimana kehobiannya? Ada orang hobi ngopi, Pak. Orang hobi ngopi. Emang udah demen ngopi. Sehari dia kagak ngopi, puyeng kepalanya. Kan begitu ya? Ada orang hobi megang joran nih. Seminggu kagak megang joran, gegep tangannya, Pak. Ya kan orang bagaimana emang kebiasaannya. Kan begitu ya? Ya kayak kita, hobi madang. Coba sehari kagak madang, gegep kita, Pak. Sama orang ada juga banyak yang sama ibadah sampai kayak begitu, Pak. Udah saking rajin baca Quran, kalau enggak megang Quran kayaknya dia kurang aja hidupnya begitu tuh. Ada orang hobi banget sama puasa. Ustaz, saya kalau udah puasa, yo badan pada pegel kalau enggak puasa. Wayahnya pas lebaran udah jangan puasa. Biar kata badan pada pegel, mendingan lu pegel sekalian. Itu pada dapat dosa, kan gitu ya. Kenapa? Karena itu haram kita mengerjakan puasa. Maka ada orang yang dawam puasa kan nih. Siapa yang punya kawan tuh ada yang puasa sampai 2 tahun berturut-turut. Ada yang setahun puasa berturut-turut. Kalau hari-hari yang diharamkan puasa, dia nggak puasa. Walaupun kata gurunya, nih gua kasih amalan, lu puasa 2 tahun. 2 tahun dia puasa, tapi ketika hari yang diharamkan puasa, nggak boleh dia puasa. Itu. Yang nomor kedua selain Idul Fitri Idul Adha, yaitu ditambah 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik itu hari penyembelihan kurban. Lebaran Haji tanggal berapa? 10. Ya tambah 3 hari, 11, 12, 13. Jadi kalau lebaran hari Minggu, ya misalnya nih, lebaran hari Minggu, hari Ahad, tambah 3 hari. Senin, Selasa, Rebo. Itu hari tasyrik, masih haram puasa. Kenapa? Hari tasyrik itu hari penyembelihan hewan kurban. Masih boleh motong kambing, motong sapi, kurban namanya, udah dia. Kalau kita puasa, kan itu sampai makan dagingnya. Jadi disuruh kita makan tuh di hari itu, ya. Itu hukum puasa. Jadi arti makna puasa udah, hukum puasa juga udah ada 4. Ada puasa wajib, puasa apa lagi? Sunnah, ada puasa apa lagi? Makruh dan haram. Puasa wajib diantaranya puasa apa aja? Aida. Udah lupa Ramadan. Jadi saya belum diri ini dari puasa apa? Ramadan, puasa apa lagi? Qada, nazar, kifarat, dan puasa dam. Puasa sunnah ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang mingguan. Puasa makruh, puasa hari Jumat, puasa Sabtu tanpa hari Minggu, dan sebaliknya. Puasa haram, ada yang sah tapi haram, ada yang haram dan memang tidak sah. Itu baru hukum puasa. Yang nomor ketiga, atau lagi dah, rukun puasa sekarang. Makna puasa udah, hukum puasa udah, sekarang rukunnya puasa. Rukun puasa cuma 2. Jadi dikit nih, gampang ngapalinnya. Besok kalau ujian keluar gampang jawabnya. Jadi perkara yang mesti dikerjain saat puasa. Kalau kita nggak kerjain, nggak sah kita puasanya. Ada 2, 1 niat. Nih penting nih, ya. Yang pertama rukun puasa adalah niat. Kapan niat itu? Melapaskan, mengucapkan niat puasa, Pak. Pertama, untuk puasa wajib, kayak Ramadan misalnya nih. Kalau puasa wajib, yang hukumnya wajib, puasa Ramadan, itu dilapaskan, diucapkan setiap malam Ramadan. Besok puasa, malamnya niat. Besok puasa, malamnya niat. Itu kalau puasanya hukumnya wajib, niatnya di malam harinya, gitu. Ya. Kapan? Dari semenjak terbenam matahari dalam kurun waktu maghrib sampai terbit fajar atau waktu imsak. Itu masa kita mengucapkan niat. Boleh Bapak niat puasa Ramadan, begitu dur maghrib, ya, buka puasa kita minum, habis minum niat lagi buat besok. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu summa qadin ada yang pada saya Ramadan dan seterusnya. Atau saya mau ngambil akhir aja dah, habis sahur boleh, itu yang afdal di situ.
habis sahur kita niat puasa. Biasanya kita lumrah kebiasaan kita. Kapan niat puasa? Habis tarawih, dibimbing bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadin gitu tuh. Biasa kita begitu. Itu kalau kita tarawih, kalau tarawih niat berarti. Ya kan kita ngambil niat dari situ tarawih bareng-bareng ya. Habis maghrib boleh, habis buka atau di akhir. Jangan bareng pas azan subuh. Kalau imsak masih boleh kita niat, sah puasa kita. Tapi kalau pas azan subuh, Allahu Akbar, kita niat Nabi semua godin, gak sah puasanya. Kenapa? Karena niatnya rusak tuh kalau bareng sama subuh. Kalau mau imsak masih boleh, gitu ya. Nah biasanya kita Pak suka diajar niat buat sebulan, ya. Malam pertama imam suka menuntut tuh kita niat buat sebulan. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang kita biasa pakai nih orang muda baru itu tidak diperkenankan atau tidak mengajarkan niat buat 1 bulan. Kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengajarkan tiap malam niat itu. Nggak ada yang buat 1 bulan. Itu adanya di mazhab Maliki. Jadi kita boleh bertaklid kepada mazhab Malik untuk niat 1 bulan. Kenapa? Imam Malik berpendapat begini, sebagai sebuah kekhawatiran. Takut kalau di malam-malam Ramadan kita lupa. Ya namanya orang tak ketiduran habis buka, saking kekenyangan, mules bangun-bangun sahur gitu ya. Nah kalau kita backup dengan niat 1 bulan, saya niat berpuasa Ramadan 1 tahun penuh di tahun ini karena ta'ala. Khawatir itu tuh kalau kita lupa udah di backup buat niat 1 bulan. Yang kedua, kenapa niat puasa 1 bulan kata beliau? Jika seandainya semasa Ramadan nih, sebulan nih, ya kita udah niat 1 bulan, ternyata umur kita nggak nyampe sebulan Ramadan habis, baru puasa 10 hari kita nggak ada umur meninggal. Baru 15 hari puasa, kita nggak ada umur kita meninggal dunia. Maka Allah catat tuh kita sebagai orang yang melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh. Walaupun kita ngerjainnya baru 9 hari, baru 10 hari. Kenapa? Karena nggak ada umur. Kok bisa dicatat sebulan penuh? Karena niat puasanya untuk 1 bulan. Karena kata Nabi, niatul mu'minin khairun min amalihim. Niatnya orang beriman itu lebih bagus daripada amalnya. Maka niat boleh kita berniat buat puasa untuk 1 bulan. Itu kalau niat puasa wajib. Kalau puasa sunnah nih, Senin Kamis umpamanya, itu niatnya dari terbenam matahari malam sampai waktu zawal. Waktu zawal itu waktu matahari tergelincir, matahari di atas kepala kita, namanya waktu zawal. Jadi misalnya gini nih, ini sekarang hari Minggu nih, besok ke Senin, Bapak mau puasa Senin, niatnya dari malam Senin habis maghrib sampai Senin sebelum Johor. Kalau pas Johor atau Johor ke sono udah nggak boleh niat puasa buat puasa sunnah. Atau misalnya gini nih, Bapak mah nggak niat puasa, besok ke Senin nggak niat puasa enggak. Pas begitu pagi-pagi bangun pengen sarapan nasi uduk, tutup orang dagang, sobat saya tutup orang dagang, bangkur orang dagang. Soalnya kemarin siapa kagak ada airnya jam 9 ngomong gini nih, ya bagiannya gua puasa sunnah aja Senin, nggak apa-apa gitu. Ya niat puasa orang udah nyari nasi uduk sih dia. Cuma gara-gara pada tutup pada dagang. Akhirnya ketika dia bagiannya gua puasa aja dah, niat Bismillahirrahmanirrahim, niat puasa sunnah hari ini niat karena ta'ala. Selama sebelum sampai Johor. Yang kedua, sebelum dia makan apa-apa. Kalau dari mau udah minum teh manis 2 gelas, dan lu minum teh manis 2 gelas, nyari tukang sayur kagak dagang, tukang bubur kagak dagang, apa gitu gua puasa aja, nggak kasih begitu mah. Udah teh manis 2 gelas. Ini mah yang emang belum makan apa-apa. Yang penting belum Johor. Jam 11 beli kan jam 11. Udah nyari sarapan kagak ada yang buka. Bagian terakhir tahu dah jam 11 mau makan siang. Lah, warteg juga pada tutup. Sarapan kagak, madang kagak ada urusannya. Baru jam 11 dan dari pagi belum makan apa-apa katanya. Bagiannya gua puasa sunnah aja. Sah itu puasanya. Kalau puasa sunnah, karena Rasulullah pernah begitu dulu. Nabi pernah ngomong istrinya, hari ini tolong bikinin sarapan. Ada yang bikinin ada makanan yang bisa dimakan nggak? Kata istrinya, Rasul pagi ini nggak ada makanan yang bisa dimakan. Hari ini tengah sarapan. Ya, kata Rasul balik dah. Kalau begitu saya puasa sunnah aja. Padahal Rasul kan nggak niat puasa. Udah dulu bikin makanan. Karena nggak ada yang dimakan, akhirnya Rasulullah niat puasa. Kalau puasa sunnah itu boleh. Ya. Kalau puasa sunnah niatnya di hari H, yang penting sebelum Johor. Gitu. Nah terus gimana Ustaz dapatnya? Nah begini nih, maaf nih, bisa sampai juga nih. Biasanya Pak, nih kalau ntar mendekati hari Ramadan biasanya nih munggah gitu ya. Itu suka berseliweran tuh di handphone tuh soal tulisan niat puasa.
bahwa niat puasa itu bukan kita bisa nawaitu somagodin an adai pada hari Ramadan gitu ya. Entar ada tuh niat puasa itu yang benar bukan nawaitu somagodin an adai pada hari Ramadan bukan, tapi pada hari Ramadan nih dijelaskan tuh isim gue munsorif bla 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 wah segala macam tuh dengan berbagai macam dalil gitu ya. Nah ini Ustadz yang benar ini Ramadan apa Ramadani gitu. Ini kadang-kadang suka ada perbedaan gara-gara itu zaman medsos jadi luar biasa juga Pak. Dulu kita nggak ada yang komen tuh Ramadan juga. Dan sekarang mah pada rame apa namanya jamaah ya karena ada medsos tuh. Saya bilang begini, kita mau masyarakat awam, mau niat Ramadani kek, mau Ramadana kek, bener dua-duanya. Kenapa? Karena kita masyarakat awam, orang ngerti nahu, orang ngerti sorok. Kalau emang Bapak ngerti amanah sama sorok, ngerti ini Eropa juga segala macam, dan Bapak tahu dalil segala macam, boleh Bapak emang berarti Ramadana salah. Bapak mesti Ramadani karena Bapak ngerti. Ramadani salah. Dan Bapak, kita orang awam, orang ngerti gitu-gituan. Makanya saya bilang, mau Ramadani bener, mau Ramadana juga bener. Yang salah, yang kagak niat. Lah resah kan orang niat mah. Lebih salah lagi, udah niat kagak puasa. Niat doang, puasa mah kagak. Kan sama geledek ya begitu. Lah kalau niat udah puasa banget, salah tuh Ramadhan niat kagak puasa di besok. Itu. Udah kita mah orang awam. Kalau imam ngajin Ramadhan, benar ikutin. Imam kita ada ngajin Ramadhan nih, bener juga ikutin. Yang penting kita niat puasa, gitu ya. Jangan cuma gara-gara beda harkat Ramadan sama Ramadan pada ribut. Wah, dia mau Ramadan itu salah, itu bukan begitu. Yang bener mau udah kita bisa bikin tarawih lagi. Ya Allah. Terus dibikin tarawih lagi sebelum grup Ramadan nih. Lah Ustaz ini juga ada Ustaz Doni. Masih Doni kan gitu. Udah kita mau orang awam, ngikutin aja udah. Kalau imam niatnya Ramadan, ikuti Ramadan. Imamnya Somagodin Ramadan, ikuti Ramadan. Yang penting kita niat puasa. Kecuali Bapak paham, Bapak ngerti, ilmu sorok, ilmu nahu segala macam. Bapak buka kitabnya, oh iya yang benar ini, ikutin yang benar. Yang kita orang ngerti, jadi kita ngaji. Alhamdulillah bisa ngaji kan begitu ya. Dibilang apa, ditanya besok belum tentu apa lagi kita. Tuh satu niat. Yang kedua, rukun puasa itu menahan dari yang membatalkan puasa. Udah itu lah. Kalau rukun puasa mah gampang dah cuma doang intinya. Walaupun ada nih perbedaan ulama yang menambahkan rukun puasa ada, tapi nggak masuk nih enggak. Sekelompok sedikit ulama, yaitu orang yang berpuasa. Ada tuh yang mencantumkan orang berpuasa termasuk rukun puasa, tetapi dalam hadis Syafi'i cuma dua, yang itu gak dimasukin. Ada rukun begini bilang, kok puasa orang berpuasa jadi rukun puasa, sedangkan dalam sholat rukun sholat yang 17 atau yang 13 misalnya, orang yang sholat gak dimasukin sebagai rukun sholat. Mestinya kalau dalam puasa orang yang puasa masuk dalam rukun puasa, orang yang sholat juga mestinya masuk dalam rukun sholat. Kok kenapa dalam sholat enggak? Di ulama menyangka lagi, kata di ulama yang menyatakan orang yang puasa masuk rukun. Karena kalau orang sholat mah itu kenapa enggak masuk rukun sholat? Karena ibadah sholat mah kelihatan, ketahuan. Tanpa mesti dimasukkan sebagai rukun orang yang sholat, udah kelihatan, udah ketahuan dia lagi sholat. Kenapa? Kenapa kelihatan? Ada rukunya, ada sujudnya. Orang di dalam masjid Ridwan lagi ruku, lagi sujud. Nggak usah kita nanya lu lagi ngapain, udah pakai sholat. Ya orang di dalam masjid lagi ruku, lagi sujud, penting banget lagi ngapain? Menurut dia gitu. Nggak usah, udah ketahuan emang sholat gitu ya. Orang baca Quran, kedengeran suaranya. Nggak usah kita komentar apa yang kita tanya. Apa itu? Mau dengar baca Quran? Perlu gue keras ini, begitu. Nggak usah, udah ketahuan. Tapi kalau puasa, maaf kalau puasa, nggak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Yang tahu kita puasa atau tidak bukan orang lain. Artinya kita nggak bisa menilai. Lu nggak puasa ya? Belum tentu. Lu puasa ya kayaknya? Belum tentu juga. Kalau sholat mah, lu belum sholatnya. Dan gue baru lihat tadi kan kita bareng zaman di samping, begitu. Tapi kalau puasa mah nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena puasa mah nggak kelihatan. Makanya ada sebagian ulama menyatakan orang yang puasa menjadi rukun. Sebab yang tahu dia puasa atau tidak hanya dia dengan Allah. Nggak bisa puasa mah Pak. Kalau ibadah yang lain kan gampang kita mau ngelagu, ya belaga-belaga mah gitu. Kalau belaga-belaga sholat nggak bisa.
Sholat kelihatan sih, nggak bisa kita lagu-laguin. Orang kagak pernah sholat, nggak tahu rakaat sholat. Subuh dibikin 3 rakaat. Orang nggak pernah baca Quran, nggak pernah belajar Iqra, nggak pernah belajar huruf Arab, disodorin Quran, belaga-belaga baca Quran, nggak bisa Pak, puyeng palanya. Dia kata di huruf Arab keriting semua. Tapi kalau belaga-belaga sholat apa gampang bener Pak. Belaga-belaga sholat, belaga-belaga puasa, pura-pura gampang bener. Sebab nggak ada yang tahu Pak. Orang nggak bisa nilai kita puasa atau tidak. Begini nih, bulan puasa nih. Kalau siang bulan puasa kan kita sholat Jumat Pak nih. Begitu sholat Jumat ke masjid itu doang, kita berwudu, ya kan? Mau sholat Jumat kita berwudu kan? Itu kenapa ya Pak? Kalau bulan puasa, kalau hari biasa kayak sekarang, air keran biasa aja, nggak ada segar-segarnya. Tapi begitu bulan Ramadan Pak, air keran, ya Allah, segar bener Pak. Kayak air apa itu rasanya? Begitu kita wudhu di hari Ramadan nih, ya Allah, lihat air keran segar amat nih. Begitu kita berumur, itu air keran bisa nggak? Itu air wudhu kita telan barang di kita aja. Nggak bisa Pak. Jangankan bini kita yang tiap malam tidur bareng sama kita, lah orang yang wudhu di samping kita Pak nggak tahu kalau kita dengan air wudhu dikit lagi dengan air wudhu di belakang kau aja lu kan nggak tahu dia. Salah kita kan. Begitu keluar habis sholat Jumat, kalau dari masjid nih jalan pulang ke rumah, jalan kita miring-miringin. Badan kita lemes-lemesin. Kalau bisa mendoyong 90 derajat dah. Asal ketemu tetangga, ketemu teman, meludah kita pasir-pasir, kita orang, orang pasti ngomong gini nih, Masya Allah itu bapak juga mah hebat bener puasanya ya, meludah dulu. Orang pasti ngomong begitu, padahal mata tadi lagi wudhu, kita menekan wudhu dikit, nggak ada yang tahu tuh. Makanya ulama mengatakan orang yang puasa tuh masuk dalam rukun puasa, tapi ini gak masuk. Ya, di mazhab Syafi'i ada 2, yaitu niat dan menahan dari yang membatalkan puasa. Itu rukun puasa. Masih ada syarat sah puasa, syarat wajib puasa, sunnah puasa yang membatalkan puasa. Tuh, udah bunyi tuh. Terus bayangkan panjang ya, ini mah seringan aja dah. Yang buat ingetin persiapan puasa, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah wawasan buat persiapan kita nanti menghadapi bulan suci Ramadan. Kita tutup dengan doa, kita baca surah Al-Fatihah. Pada ini kita juga tunjukkan buat saudara kita yang saat ini tertimpa musibah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran. Harta yang hilang diganti Allah, yang meninggal mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya dunia, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdulillah ni'amahu wa mazidan. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rijal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, selamat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.